pada saat dia mengambil ini, perempuan-perempuan ini gak diizinkan oleh Tuhan, karena ini adalah musuh-musuh. Terlebih lagi Salomo ini meritnya sama anaknya Firaun ya. Anaknya Firaun, Bapak dan Ibu tahu Firaun ya, dari Mesir kan, itu sudah musuhnya bangsa Israel. Nah, kita kembali lagi tadi ke kita seorang profesional di tempat ini. Waktu kita merit, setelah kita merit, kita punya duit, kita bahasa Surabaya, kita kecantol perempuan lain ya. Nah, ini yang Tuhan tidak izinkan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah kecantol perempuan lain, cepat atau lambat ekonomi Bapak dan Ibu akan juga terpengaruh ya. Karena apa? Kalau itu istri Ibu yang sah, istri Bapak yang sah, dia pasti nggak akan gerogoti ya. Tapi kalau itu perempuan will gitu ya, apa yang dicari itu adalah terutama adalah pasti soal uang ya, apa yang kita punya. Nah, sama halnya yang Salomo ini kurang apa Bapak dan Ibu? 5K tadi di atas dengan luar biasa kok ya, sangat luar biasa. Dia punyai semua ya, dia punyai semua, terus mau apa, kekayaan dia punya, kerjanya luar biasa ya. Kalau mau umbar-umbaran minum anggur yang minum, terus dia punya hikmat yang luar biasa, terus dia juga perempuan dia punya semua. Nah, yang satu hal yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa kita harus tetap berpegang teguh tetap pada firman Tuhan Bapak dan Ibu ya. Karena apapun yang terjadi, kita harus pegang firman Tuhan, itu adalah pegangan dari kehidupan kita. Karena apa yang kita cari sih saat ini di dunia ini, kita anak Tuhan, yang kita cari adalah manusia yang ingin hidup kekal di surga ya. Amen. Semuanya akan sia-sia. Satu hal yang yaitu kita ingin hidup kekal di surga. Dikatakan di dalam firman Tuhan untuk supaya kita, karena dikatakan bahwa di sini di Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali, dan sesudah itu ia akan dihakimi. Nah, kalau kita saat ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan ya, kita nantinya pasti akan dihakimi ya. Satu hal yang saya lihat bahwa kita seorang Kristen, kita harus setia ya Bapak dan Ibu. Amin. Harus setia. Kenapa? Kalau orang setia itu pasti loyal ya Bapak dan Ibu. Amin. Kalau sudah orang loyal, orang itu pasti punya kasih ya. Kenapa saya bilang orang ini? Kalau saya perbandingkan antara Salomo dengan Yusuf Bapak dan Ibu, bayangin kalau kita bandingkan Salomo dengan Yusuf, memang namanya cukup terkenal adalah dengan Salomo ya. Kalau kita lihat Yusuf, saya dalam pikiran hati saya, Yusuf lebih luar biasa dari Salomo ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Salomo sama Yusuf adalah orang sangat bersih. Yusuf itu adalah orang yang sangat setia ya Bapak dan Ibu. Dan Yusuf adalah seorang yang persisten ya, orang yang ulet. Kenapa saya bilang ulet ya? Semua orang kalau bekerja pun kalau nggak ulet nggak akan berhasil. Nah, Yusuf di sini, kenapa saya bilang orang yang luar biasa? Bayangin Yusuf dikasih satu cewek aja nggak mau ya, Potifar ya. Kalau dibandingkan dengan Salomo itu bukan satu cewek, 700 ya. Kalau bahasa Jawanya itu gagap gitu ya. Tahu gagap ya? Semua cewek dia ambil semua ya, tanpa dia memikirkan kosnya, karena memang dia kaya. Tapi saya lebih condong bahwa di sini bahwa orang yang setia seperti Yusuf, kehidupan akhirnya Bapak dan Ibu lihat di mana Yusuf lebih damai sejahtera dan lebih luar biasa kehidupannya ya. Dan kenapa saya bilang dia setia? Waktu dia awal-awal dalam kehidupannya, dia setia sekali ya Bapak dan Ibu. Dia dihajar oleh adik-adiknya, dimasukkan ke dalam lubang, dia tetap sekali tetap apa? Nurut ya. Bayangin kalau waktu itu dia dimasukkan lubang, kalau dia tidak nurut, dia pasti dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia seorang ulet. Kenapa? Saya bilang dia ulet, karena dia sangat ulet sekali. Karena Yusuf ulet sekali ini karena apa? Dia luar biasa. Waktu dia menunggu keputusan untuk mengartikan